Langkang menika monggo acara kita buka kanthi wawasan dalam basmalah, monggo kita derekaken sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, pun boten sasepaneng menika acara rutin Selasa kedua lan gandeng dinten menika nggih kok dilalah acara nika nggih sesarengan werni-werni. Anggota-anggota KWT wonten mriki nyuwun pangapunten kalian Mbak Nindi lan Mas ingkang sampun kersa rawuh wonten mriki. Kula nyuwunaken pangapunten boten saged tindak amargi nggih kerepotane piyambak-piyambak nika nembe sesarengan menika dinten menika. Nah menika kula badhe matur kalian ibu-ibu sedaya nika rawuhipun Mas Yaenal kalian Mbak Nindit kalian Mbak sinten niku? Nggih nika nggih ingkang saperlu nggih sampun kala wulan wingi-wingi sampun tindak mriki ingkang tujuanipun menika Mbak nggih pengambilan data anggenipun mriki kawitan mriki kan wonten produksinipun gula kristal. Nah menika saking Mas saha Mbak Nindi saking program tanika pengambilan anggenipun napa damel skripsi nggih. Menika penyuluhanipun wonten ing KWT Ngasem Mandiri menika. Nah menika awak dhewe nika dipun paringi menika nggih monggo dipun waos saestu lan mungkin dipun isi sak saged-sagedipun dipun isi nggih keadaanipun anggenipun awak dhewe piyambak wonten ing mriki menika. Lan monggo kita sedaya nggih kanthi napa menika kanthi rawuhipun Mas KKN kalian Mbak KKN menika awak dhewe nggih monggo nggih ndongaaken mugi-mugi Mas kalian Mbak menika anggenipun sami skripsi ing sak mangke saged lolos kanthi sae, hasilipun saged sae, saged menempuh jenjang ingkang sami kalian anggenipun sami kuliah menika mungkin saged berhasil kanthi sae lan saged nyambut damel ingkang menapa ingkang dipun angkah saged kalaksanan kanthi lancar kanthi sae. Nah menika acara ingkang salajengipun monggo saking Mbak Nindi napa Mas Yaenal monggo kula aturaken sak cekapipun wekdalipun Oke. Jadi kalau saged mulai nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga hari ini ya kegiatan hari ini kita dapat berkumpul bersama tanpa halangan apapun. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pertemuan kelompok hari ini. Sebelumnya perkenalan rumiyin nggih. Perkenalkan, nama saya Nindike Indrasari, biasa dipanggil Nindit. Kemudian ada teman saya juga, Diana, dan ada juga Mbak. Di sini kami merupakan mahasiswa semester akhir, semester 8 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Jadi maksud tujuan kami ke sini berkaitan dengan pelaksanaan skripsi atau tugas akhir, Bu. Jadi penelitian kami di sini, penelitian saya di sini khususnya di KWT Ngasem Mandiri untuk kristal jahe. Karena dari identifikasi data yang coba saya cari dari tahun lalu sekitar bulan November itu
diperoleh data kalau daerah Kalibawang ini memang daerah yang potensinya besar untuk jahe. Kemudian saya tanya sama Pak Ermono selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, ya, disarankan untuk ke kelompok sini seperti itu. Jadi saya sudah sowan ke sini kurang lebih dari bulan Desember. Mungkin ibu-ibu juga pernah saya wawancarai, saya mintai tolong berkaitan dengan kristal jahe seperti itu. Dari hasil wawancara kemarin kepada ibu-ibu, akhirnya saya juga bisa konsultasi dengan dosen, saya konsultasikan berkaitan kajian ini, kemudian dosen juga menyetujui untuk melaksanakan penyuluhan. Karena program studi kami penyuluhan pertanian berkelanjutan, jadi hasil akhirnya nanti kesimpulan dari kajian tersebut nggih harus diaplikasikan dalam bentuk penyuluhan seperti itu. Nah, alhamdulillah insya Allah terlaksana hari ini nggih. Jadi urutannya nanti kalau setelah penyuluhan baru ada sidang seperti itu, baru setelah itu wisuda. Jadi ini merupakan salah satu syarat kelulusan, Bu. Kono. Kemudian untuk penyuluhan kelompok niki, kemarin saya juga sudah dari hasil wawancara kalian ibu-ibu, kemudian kula minta rekomendasi juga dari Bu Is, kemudian saya juga tanya kepada dosen baiknya seperti apa, akhirnya didapat materi niki mengenai optimalisasi promosi menggunakan media cetak dan media digital. Nah, terus teng mriki pun sami nampi nggih. Teng mriki enten print-printan ingkang naming hitam putih. Ada beberapa lembar. Kalian lembaran ingkang berwarna, ada 2 lembar niki. Niki saged menjadi apa nggih bahan sedikit sekilas untuk menambah informasi seperti itu, Bu. Di sini mengenai optimalisasi promosi menggunakan media cetak dan media digital. Kalau yakin mesti ibu-ibu juga sering melakukan promosi, nggih. Mungkin ada yang berdagang juga, mungkin ada yang mempromosikan barang-barang yang ingin dijual, atau mungkin yang punya sayuran seperti itu mungkin juga sering dipromosikan, walaupun mungkin nopo nggih tidak diutarakan secara langsung proses promosi. Nah, di sini juga dapat didefinisikan secara ilmiah bahwa promosi niki adalah alat untuk menyampaikan pesan oleh suatu bisnis atau usaha untuk mendorong pembelian produk atau penggunaan jasa. Jadi promosi niki memang alat untuk menawarkan produk barang-barang yang dimiliki atau jasa. Jasa itu nggih seperti yang kita tahu, mungkin seperti ojek itu juga jasa seperti itu contohnya. Nah, dalam perkembangannya promosi niki memang tidak hanya dari mulut ke mulut. Dalam perkembangannya kita bisa lihat promosi menggunakan media cetak, kemudian juga media digital. Nah, media cetak ini kita juga pasti sering mendengar gitu apa saja. Mungkin ibu juga sering maos koran nggih, nopo majalah ngoten, nah itu juga termasuk media cetak. Nah, media cetak niki juga tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat promosi. Begitu juga dengan media digital. Mungkin ibu-ibu yang HP-nya masih baru-baru seperti itu, mungkin di HP-nya banyak aplikasi-aplikasi nggih. Ada Instagram, ada Facebook dan lain-lain. Nah, itu bagian dari media digital, yaitu media sosial seperti itu. Nah, nanti yang akan sedikit dibahas di sini berkaitan dengan Instagram bisnis. Jadi ada 2 alat untuk promosi. Ada media cetak berupa folder dan ada Instagram bisnis sebagai media sosial seperti itu. Nah, untuk yang pertama ya, di halaman kedua mungkin ibu-ibu sakit maos tanggal ini berkaitan dengan Instagram bisnis. Mungkin ibu-ibu enten ingkang sampun ngagem Instagram enten, atau mungkin
putranipun nggih biasanya ke saudara seperti itu. Nggih, seperti itu. Nah, Instagram ini sekarang memang jadi salah satu media sosial yang sepertinya banyak orang pakai, terutama ini remaja-remaja atau sekarang orang tua juga banyak yang mulai pakai nggih, karena dia fungsinya nggak jauh berbeda dengan Facebook seperti itu. Jadi biasanya kita bisa mengirim gambar disertai dengan informasi produk. Nah, karena Instagram ini nggih, dia bisa dibilang sangat ekonomis, jadi banyak orang mulai menggunakan Instagram sebagai media promosi. Nah, daripada buka lapak seperti itu bayar sewa, biasanya orang-orang lebih suka mending dipromosikan saja melalui media sosial seperti itu. Nah, di sini mengapa kemudian saya juga mau mengambil Instagram bisnis ini sebagai salah satu materi di sini. Saya ingin menambah sedikit informasi seperti itu mengenai Instagram. Yang pertama karena semua Instagramnya, kemudian juga tampilannya seperti yang ada di gambar yang bawah niki, tampilannya niki nggih, dia cukup sederhana dan kalau yakin ibu-ibu pasti dapat dengan mudah memahami. Atau mungkin biasanya ibu-ibu ada yang pakai Facebook mungkin ya, nah itu kurang lebih sama. Instagram kan tampilannya cenderung lebih mudah seperti itu. Kemudian biasanya orang memilih menggunakan Instagram ini atau menggunakan media sosial lain karena itu tadi, untuk promosi mereka hanya memerlukan biaya untuk kuota ya, atau untuk data saja, tidak perlu buka warung, tidak perlu buka toko, tidak perlu bayar sewa seperti itu. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada beberapa fitur Instagram bisnis yang ternyata sangat bermanfaat bagi kita, terutama kelompok niki bisa dimanfaatkan untuk menganalisis, untuk menentukan strategi promosi yang terbaik. Yang pertama ada daya tarik konten, yang kedua daya tarik penonton, dan yang ketiga ada daya tarik aktivitas. Nah, untuk daya tarik konten di sini diuraikan bahwa fungsinya adalah untuk memonitor aktivitas dan keikutsertaan orang dalam postingan atau kiriman. Jadi sama seperti media sosial yang lain, ketika kita mengupload atau kita memposting sesuatu berupa gambar disertai dengan informasi, kita bisa tahu orang-orang yang suka, orang-orang yang tertarik, orang-orang yang menyimpan foto kita, barang-barang kita, atau jualan barang, foto barang jualan yang kita upload seperti itu. Kemudian ada daya tarik penonton, itu untuk mengetahui informasi mengenai gender atau jenis kelamin, rentang usia, lokasi, dan waktu teraktif penonton. Jadi kalau kita di Instagram juga ada fitur story seperti di WA nih kan ya. Kemudian ada juga untuk postingan. Nah dari sini kita bisa tahu ternyata kebanyakan yang suka itu cowok atau cewek, perempuan atau laki-laki. Kemudian usianya berapa sih yang paling banyak suka gitu kan, oh ternyata remaja-remaja yang paling banyak suka misalnya seperti itu. Kemudian lokasi juga kita bisa ketahui lokasi mana sih yang paling banyak dijangkau oleh produk ini, produk yang kita posting seperti itu. Dan waktu teraktif penonton, apakah lebih banyak orang yang suka saat sore hari, saat kita postingnya sore hari atau pagi hari, itu bisa dilihat juga dalam Instagram bisnis. Kemudian ada juga daya tarik aktivitas. Nah di sini sama seperti media sosial yang lain juga ada bagian profil di Instagram. Kita bisa tahu berapa orang sih yang mengklik profil kita atau mengklik produk kita, berapa orang yang berusaha menghubungi kontak kita, karena biasanya di Instagram, di Facebook ada nomor HP yang dicantumkan seperti itu, nanti bisa diketahui dari situ ternyata cukup banyak orang yang tertarik seperti itu. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah untuk mengaktifkan Instagram bisnis. Saya sudah mengirimkan link untuk video ke grup Ibu, mungkin nanti bisa di-share ke grup kelompok Ibu. Jadi saya juga sudah membuat video tutorialnya. Mungkin nanti Ibu atau anaknya
atau saudaranya ada yang ingin mencoba, boleh sekali seperti itu. Kemudian selain Instagram bisnis ini, selain media digital yang tidak tergenggam ya, kita juga ada media cetak. Nah, media cetak seperti selebaran ini, kemudian folder. Ini kalau dalam penyuluhan kami menyebutnya folder book. Folder itu ya lembaran lepas ngeten yang dilipat, bisa dilipat 2, dilipat 3, dilipat 4. Tapi umumnya dilipat 3 gitu biasanya. Nah, folder ini tidak hanya digunakan untuk menambah informasi saja, tapi juga digunakan untuk promosi seperti itu. Biasanya kalau kita ke bank, kemudian kemana ke sekolah ya, biasanya itu ada, kita iseng biasanya ngambil, kita baca-baca, tahu-tahu tertarik biasanya. Nah, itu juga salah satu trik dari folder ini gitu, walaupun dia tidak terlalu penting kelihatannya, tapi ternyata memberikan informasi dan bisa meningkatkan ketertarikan juga. Nah, di sini kelompok custom mandiri ini juga bisa Bu membuat folder seperti ini sebagai media promosi. Nanti bisa dititipkan di instansi atau kantor, atau misal nanti ada yang beli langsung dititipkan sekalian seperti itu juga bisa sekali gitu. Nah, seperti ini nanti bisa disusun dengan sederhana sebenarnya, tapi mungkin kelihatannya mungkin agak ribet karena dia butuh didesain ya Bu. Nah, ini bisa menggunakan jasa edit atau print. Misal kita suka fotokopi, tentukan fotokopi itu biasanya itu bisa dibuat secara sederhana di sana seperti itu. Kemudian untuk keuntungan dari penggunaan folder ini juga karena dia cukup murah, kemudian dia bisa disimpan cukup lama juga dan tidak cepat rusak juga, jadi bisa menjadi alternatif untuk promosi seperti itu. Kemudian di sini secara umum juga diuraikan cara menyusun folder secara sederhana ya Bu. Untuk yang pertama, kita menetapkan garis besarnya terlebih dahulu. Judulnya mau seperti apa, kemudian tujuannya, sasarannya, dan poin-poin pesan yang akan diinformasikan. Di sini saya juga mencoba untuk membuat folder untuk kelompok yang sampulnya warna kuning ya. Ini contoh sederhananya. Nanti bisa ini menjadi contoh saja gitu. Nanti kelompok bisa membuat yang lebih bagus. Kertasnya juga bisa yang lebih tebal seperti itu juga bisa. Nah, pertama menetapkan garis besar tulisannya. Kita mau judulnya seperti apa, sasarannya ke siapa seperti itu, dan poin-poin pesannya apa. Di sini saya mencoba untuk membuat poin-poin yang sederhana saja, dimulai dari latar belakang kelompok, kemudian ada komposisi, ada cara konsumsi, kemudian ada alamat yang bisa dihubungi. Nah, harapannya dengan informasi yang cukup ringkas ini dapat membantu calon konsumen untuk mengetahui bahwa oh ternyata KWT punya produk yang menarik juga gitu. Dan kemudian kontaknya ini bisa langsung dihubungi untuk pemesanan, untuk kemitraan lebih lanjut seperti itu. Kemudian menyusun naskahnya. Setelah tadi disusun poin-poin garis besarnya, kemudian diuraikan secara lebih detail lagi di langkah selanjutnya. Kemudian menyusun tata letak naskah atau layout. Setelah kita reng-rengan naskah atau tulisannya, perlu kita secara manual boleh. Saya juga kemarin di video yang saya share ini juga saya membuat layout ini dari pensil sama kertas saja. Nah, setelah nanti dibuat desain secara kasar atau layout secara kasarnya, baru dibuat menggunakan aplikasi atau minta tolong tukang jasa edit seperti itu ada juga printing seperti itu biasanya kalau semakin bisa Bu tapi biasanya seadanya biasanya semakin rumit desain nanti juga harganya semakin tambah juga macam. Tapi sekarang ini juga bisa dibuat di HP Bu menggunakan aplikasi Canva. Sebenarnya
cukup sederhana, tapi waktunya mungkin ya untuk mengeditnya agak lebih lama seperti itu. Kemudian setelah diedit, setelah jadi, sebelum disebar-sebar kemana-mana perlu juga diuji coba. Maksudnya ini kok minta saran dari anggota kelompok yang lain, apakah ini kurang jelas mboten, niki kurang ringkas mboten, karena memang folder niki ciri khasnya terutama di keringkasan informasi atau kalimat yang disajikan, jadi tidak boleh bertele-tele. Tidak bosan sama. Kemudian setelah itu, setelah uji coba nanti baru dipublikasikan seperti itu. Mungkin untuk video tutorialnya nanti bisa dilihat di rumah masing-masing seperti ini, okay? Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan mengenai penyuluhan ini. Mungkin nanti apabila ada yang ditanyakan atau berdiskusi sambil jalan ya, seperti itu. Nah, mungkin tukang editan niku Bu nyuwun kalih Bapak napa Mas damelaken sing ngeten iki. Nanti biasanya Masnya itu bisa karena Diperbanyak bisa. Karena niki niku sebenarnya sampun enten niku Bu napa nggih formate. Kita tinggal mengganti tulisan mawon sambil mengganti gambar seperti itu. Jadi saya juga nggak bikin sendiri, ini sudah tinggal download formatnya, tinggal ganti-ganti kalimat seperti itu. Misalnya kalau ganti itu cuma gambarnya ini. Yes. Misalnya ini kan kan ada jahenya, ada gambar ulawanya gitu. Jadi cuman ini aja kayaknya yang diganti. Oh, nggih. Itu bisa juga nanti. Ini bisa di-print ulang. Ini Mbak Nindit badhe ngendika. Nggih, monggo. Nggih, Ibu-ibu kalian ingkang ngaturaken matur nuwun sangat nggih. Terima kasih banyak atas bantuan dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Kami mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan Ibu. Kami akhiri perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nyuwun sewu badhe mungkin derek foto sarang-sarang nggih di dokumentasi itu. Ngasih mandiri. Jaya, jaya, yes. Yeay.